Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danardika Rikasa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang eh, topik sodium hexametafosfat atau biasa disingkat SHMP, yang mengenai perancangan pabrik kimia. Ya, langsung saja. Yang pertama itu pemanfaatan SHMP itu sendiri. SHMP itu memiliki manfaat, berbagai manfaat, seperti sebagai stabilitas makanan, dimana untuk meningkatkan kualitas dan stabilitas makanan karena dapat mengkelat ion logam seperti besi, tembaga, nikel, serta mencegah oksidasi dari lemak. Kemudian sebagai agen adjustif pH, sodium hexametafosfat biasa digunakan sebagai agen tersebut, dan mencegah pembusukan daging dengan proses fermentasi. Dan yang ketiga ialah agen pendispersi, biasa digunakan sebagai pencegah flokulasi. Kemudian berikut ialah karakteristik SHMP. SHMP ini memiliki rumus kimia NaPO3 6 kali yang tidak berbau, berwarna putih, bentuknya serbuk 100 mes dengan MR-nya atau molecular weight 612 kg per kamol, kemudian density 2480 kg per meter kubik, BP-nya 1500 derajat Celcius, dan MP-nya atau melting point 988 derajat Celcius. Adapun pemilihan alur proses kita dapatkan dari internet, yaitu 3 paten dari Cina. Dari ketiga-tiganya kita memilih paten kedua, di mana dari bahan baku, reaksi, proses, serta kondisi-kondisinya lebih mudah untuk diterapkan dan dilanjutkan ke proses berikutnya. Dan juga hasil atau konversi SHMP yang didapatkan pun 99%. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis reaktor. Di sini jenis-jenis reaktor itu ada 3, yaitu jenis reaktor batch, CSTR, dan juga PFR. Di mana reaktor batch ini digunakan untuk fase cair. Kemudian skala prosesnya itu harus skala proses yang kecil, karena tidak bisa yang besar-besar banget, karena memerlukan waktu yang lama untuk prosesnya itu sendiri. Kemudian prosesnya sulit diubah menjadi proses kontinu. Kemudian reaktor CSTR itu sendiri berjalan secara kontinu dan juga digunakan untuk reaksi dalam satu fase, misalnya cair dengan cair, gas dengan gas. Reaktor CSTR ini juga memiliki pengadukan yang baik. Lalu selanjutnya reaktor PFR, proses waktunya itu relatif singkat. Kemudian kekurangannya itu perawatan yang sangat mahal, memerlukan waktu untuk kondisi steady state lagi. Lalu fase gas dengan tekanan dan suhu tinggi. Adapun lokasi pabrik yang akan didirikan itu berada di daerah Manyar, Gresik. Kenapa kita memilih daerah tersebut? Karena daerah tersebut memiliki faktor utama, diantaranya bahan baku, pemasaran, tenaga listrik dan bahan bakar, dan juga persediaan air, serta iklim dan cuaca juga kami pertimbangkan. Di mana persediaan bahan baku dalam suatu pabrik merupakan salah satu faktor penentuan dalam memilih lokasi pabrik yang tepat. Oleh karena itu, bahan baku yang digunakan berasal dari produk lokal dalam negeri. Bahan baku yang digunakan dapat diperoleh dari Gresik, karena di Gresik itu terdapat PT Petrokimia Gresik. Lalu
untuk tenaga listrik agar produksi dan dari pabrik ini tidak bergantung pada suplai listrik dari PLN, dan untuk menghemat biaya maka didirikan unit-unit pembangkit listrik sendiri, sehingga PLN digunakan apabila pabrik tidak beroperasi dan apabila generator ada kerusakan. Kemudian untuk persediaan airnya, air dalam hal ini air digunakan sebagai sanitasi, pencegahan bahaya kebakaran, media pendingin, steam, serta untuk air proses. Selama pabrik beroperasi, kebutuhan air relatif cukup banyak. Maka untuk memenuhi kebutuhan air tersebut diambil dari sungai yang letaknya tidak jauh dari lokasi pabrik dengan melakukan pengolahan terlebih dahulu. Kemudian dari faktor-faktor khusus itu transportasi, kemudian ada buangan pabrik, tenaga kerja. Untuk transportasi, baik untuk bahan baku maupun untuk produk-produk yang dihasilkan, masalah transportasi tidak mengalami kesulitan karena tersedianya sarana perhubungan yang baik. Fasilitas pengangkutan darat dapat dipenuhi dengan adanya jalan raya, jalan tol Surabaya ke Manyar langsung yang dilalui oleh kendaraan yang bermuatan berat, dan fasilitas pengangkutan laut dapat dipenuhi dengan tersedianya pelabuhan-pelabuhan baik di sekitar Surabaya. Untuk transportasi udara dapat dipenuhi melalui bandar udara di Surabaya. Kemudian untuk buangan pabrik, dalam hal ini buangan pabrik tidak menimbulkan persoalan yang penting karena pabrik ini tidak membuang sisa-sisa produksi yang mengandung bahan berbahaya karena air buangan pabrik telah mengalami pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan penerima air buangan. Lalu selanjutnya kita lanjut ke analisa kelayakan ekonomi, di mana analisa kelayakan bertujuan untuk mengetahui potensi suatu pabrik yang akan didirikan sehingga dapat diidentifikasi keuntungan yang akan diperoleh, sehingga kita dapat tahu pabrik kita itu layak atau tidak didirikan, sehingga kita dapat menghitung biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Akan tetapi TA kami belum sampai ke tahapan analisa kelayakan ekonomi, sehingga kami belum memiliki data-data tentang hal tersebut. Berikutnya kita lanjutkan ke block flow diagram. Yang pertama itu bahan baku yang kami miliki itu asam fosfat dan NaOH dicampurkan ke dalam reaktor 1 membentuk disodium fosfat dengan suhu antara 85 sampai 100 derajat Celcius. Campuran produk reaksi kemudian difiltrasi untuk memisahkan padatan, sedangkan larutan terpisah kemudian direaksikan dengan NaOH 50% membentuk trisodium fosfat dengan suhu operasi 90 derajat Celcius. Kemudian campuran produk reaksi berupa larutan trisodium fosfat kemudian difiltrasi untuk memisahkan padatan dan larutan terpisah, kemudian dikristalisasi pada crystallizer membentuk Na3PO4 12H2O, di mana kristal kemudian difiltrasi kembali untuk memisahkan mother liquor, yang dimana mother liquor dikembalikan menuju ke mixing tank dikembalikan ke reaktor untuk direaksikan kembali dengan NaOH. Lalu kristal basah kemudian dikeringkan pada dryer dengan suhu di atas 100 derajat Celcius untuk melepaskan 12 molekul air sehingga terbentuk kristal natrium fosfat, di mana kristal natrium fosfat kemudian dilarutkan dalam air dan dikarbonilasi dengan penambahan gas CO2 sehingga membentuk monosodium fosfat. Lalu setelah proses di dryer, campuran larutan kemudian difiltrasi untuk memisahkan liquid, sedangkan padatan monosodium fosfat
kemudian dikeringkan pada dryer dengan suhu 350 sampai 400 derajat Celcius. Produk monosodium fosfat kemudian dikalsinasi pada kalsiner membentuk sodium heksametafosfat dengan suhu operasi 760 derajat Celcius. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.